Salam sukacita saudara-saudara, senang sekali berjumpa kembali di dalam program New Life on Air. Pada kali ini kita membahas dengan topik umur panjang. Setiap kali kita berulang tahun, setiap tahun waktu hari kelahiran kita datang, kita semua berdoa, bersyukur kepada Tuhan, dan di dalam doa itu juga kita meminta umur yang panjang umur. Bahkan setiap kali ulang tahun dikumandangkan lagu panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya, dan juga ada yang menyanyikan umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Mari kita berbicara dari firman Tuhan tentang ayat yang menyatakan ini. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saudara-saudara, ada yang ketika ulang tahun meminta orang lain, meminta hamba Tuhan berdoa untuk kesehatan dan panjang umur, tetapi tentunya tidak ada kan ketika di hari ulang tahun bilang, tolong doakan saya supaya saya cepat pulang ke rumah Bapa di surga. Di hari ulang tahun ini tolong doakan saya supaya umur saya tidak panjang. Tentu tidak ada seperti itu, saudara-saudara. Kita semua meminta umur panjang dan kesehatan dari Tuhan. Sekalipun ketika kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita mati, kita masuk surga. Seringkali di gereja saya bertanya kepada jemaat bahwa siapa di sini yang yakin pasti masuk surga? Semua angkat tangan. Siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan. Siapa yang mau duluan ke surga? Tidak ada yang mengangkat tangan. Kita semua senang hidup di dunia, diberikan umur panjang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, apakah jadi umur panjang itu? Kalau kita meminta setiap hari ulang tahun umur panjang kepada Tuhan, artinya kita mengakui bahwa umur panjang kita adalah suatu berkat Tuhan. Umur panjang adalah berkat Tuhan. Mari kita lihat Ulangan pasal yang ke-11 ayat 8 dan 9. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perhatikan saudara, ayat yang ke-9, dan supaya lanjut umurmu. Dalam Ulangan pasal yang 11, umur panjang adalah upah dari Tuhan kepada manusia yang hidupnya berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan yang berikutnya ayat 19, ayat 20 dari Ulangan 11. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat yang ke-21, perhatikan. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan, dan seterusnya. Artinya dari ayat 19, 20, 21 juga menggambarkan kepada kita umur panjang adalah berkat Tuhan, adalah sebuah upah daripada Tuhan untuk mereka yang mengajarkan siang dan malam, tidak jemu-jemu kebenaran firman Tuhan kepada keturunannya, kepada anak-anaknya. Yang kedua, umur panjang adalah kedaulatan Tuhan. Memang umur panjang adalah berkat Tuhan, tetapi umur panjang juga ditentukan ada di tangan Tuhan. Jika usia adalah kedaulatan Tuhan, kalau begitu bolehkah kita meminta umur panjang kepada Tuhan? Tentunya boleh, tetapi Tuhan akan melihat motivasi yang terdalam di dalam hati kita pada waktu kita meminta umur yang panjang kepada Tuhan. Milikilah motivasi yang mulia. Seperti misalnya beberapa orang meminta umurnya panjang karena mereka merasa belum banyak berkontribusi kepada keluarganya, karena mereka masih ingin berbuat sesuatu yang berharga buat keturunannya, karena mereka masih ingin berbakti kepada Tuhan di dunia ini, karena Rasul Paulus mengatakan hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudara-saudara,
Sekalipun kita memang boleh dan kita meminta umur panjang kepada Tuhan, namun pada akhirnya memang Tuhanlah yang menentukan panjang pendeknya umur manusia. Kita tahu umur adalah kedaulatan Tuhan, tapi jangan di antara kita bersikap, ya kalau malam ini saya mati, matilah. Kalau besok saya tidak bangun, saya mati, ya matilah. Kita tidak akan bersikap seperti itu sebagai anak-anak Tuhan yang punya pengharapan. Kita minta umur panjang kepada Tuhan karena kita tahu kalau kita masih diberi nafas, kita masih punya kebahagiaan yang Tuhan sudah takarkan buat kita nikmati di muka bumi. Umur panjang adalah kedaulatan Tuhan. Kita lihat apa yang terjadi pada waktu Raja Hizkia meminta umur ditambahkan oleh Tuhan. Ketika itu Hizkia memang sudah divonis bahwa dia sakit, dia mengidap sakit yang tidak dapat disembuhkan dan akan segera mati. Namun Hizkia membalikkan badannya dan menangis, membalikkan badannya, wajahnya ke tembok. Dia menangis benar-benar dari hati yang tulus dan dalam. Dia meminta kepada Tuhan di kitab 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Apa yang terjadi saudara-saudara? Pada waktu itu lewat perantaraan Nabi Yesaya, Tuhan menjawab doa Raja Hizkia. Ayat yang kelima, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara-saudara, dari cerita ini kita melihat Hizkia yang seharusnya mati, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, diberikannya tambahan usia 15 tahun. 15 tahun bukan waktu yang singkat, itu anugerah Tuhan, itu adalah kedaulatan Tuhan bagi kehidupan Raja Hizkia. Alasan Tuhan memperpanjang umur Hizkia 15 tahun bukan semata-mata karena perbuatan baik Hizkia semasa hidupnya sebagai raja, panglima perang, ahli strategi, dan orang yang setia dan tulus hati kepada Tuhan, tetapi memang karena dirinya, dialah Allah yang berdaulat, karena dirinya sendiri dan karena kasih Tuhan kepada keluarga Daud. Yang ketiga, kita belajar umur panjang adalah tanggung jawab. Kalau kita diberikan umur yang panjang, hari-hari hidup kita itu merupakan suatu tanggung jawab. Berapa panjang umur kita bukanlah hal utama bagi orang percaya yang telah memiliki kepastian keselamatan. Karena bagi kita bukan yang penting berapa panjang umur kita, tetapi bagaimana kita mengisi hari-hari yang Tuhan berikan dengan tanggung jawab. Kita lihat Musa berdoa dalam Mazmur 90 ayat 12, dia katakan, ajarlah kami Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hal yang utama adalah bagaimana kita mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang berdampak, hal-hal yang berkenan kepadanya. Dan seharusnya doa kita kepada Tuhan sama seperti doa Musa kepada Allah, bahwa kita meminta hati yang bijaksana untuk mengisi, untuk menghitung hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Jika kita berdoa minta umur panjang, mari kita harus paham apa artinya umur panjang. Umur panjang berarti tanggung jawab. Mengapa Salomo meminta hikmat? Mengapa Musa meminta hati yang bijaksana untuk mengisi hari-hari usia hidup mereka? Karena mereka tahu umur panjang adalah tanggung jawab. Sebelum Musa mengatakan, ajar kami menghitung hari-hari dan berikan hati yang bijaksana, inilah doa-doa Musa yang begitu panjang. Kenapa? Karena umur panjang, apa gunanya umur panjang jika kita menjalani hidup dengan kesia-siaan? Untuk apa umur panjang jika hidup tidak memberi makna kepada orang-orang sekitar kita? Bahkan sebaliknya, mungkin umur panjang bisa saja diisi beberapa orang untuk merugikan atau membawa ratapan bagi orang lain. Saudara, umur panjang adalah sebuah tanggung jawab
untuk berbuat sesuatu yang bernilai kekekalan. Di Mazmur 90, sebelum Musa meminta hati yang bijaksana, inilah doanya. Mazmur 90 ayat 2 dan seterusnya. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ayat-ayat ini berbicara dari hati Musa dalam sebuah perumpamaan atau puisi dari hatinya, bahwa Tuhan, kalau hidup ini adalah diisi dengan kesia-siaan, apa gunanya aku umur panjang? Aku tidak mau umur panjang diisi dengan kesia-siaan atau hal-hal yang tidak berguna. Itu sebabnya di akhir dia tahu hidup adalah tanggung jawab. Dia minta hati yang bijaksana untuk bagaimana mengisinya. Yang berikutnya, ayat 7 dan 8. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Berbicara mengenai jika ada dosa, Engkau menaruh kesalahan dosa kami, dosa kita di hadapan Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi. Bahkan dosa kami yang tersembunyi ada di dalam cahaya wajah Tuhan. Ayat ke-7, sungguh kami habis lenyap karena murka Tuhan. Tuhan marah, dan kehangatan amarah Tuhan akan membuat manusia terkejut. Artinya Musa mengatakan, untuk apa umur panjang jika kita sembunyi dalam dosa, dan kita hidup tidak takut akan Tuhan. Dan sudah pasti kalau kita hidup dalam dosa, suatu hari dosa kita ditelanjangi oleh Tuhan dan kita akan malu. Umur panjang adalah sebuah tanggung jawab untuk hidup benar dan hidup kudus. Berikutnya, Musa juga mau menggambarkan untuk apa umur panjang tapi penuh dengan keluh kesah. Untuk apa umur panjang penuh dengan hari-hari yang tidak bisa bersyukur. Umur panjang adalah tanggung jawab untuk kita bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Ayat yang 9 dan ke-10 dan ke-11. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun ini seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Menggambarkan untuk apa umur panjang tapi penuh dengan keluh kesah. Umur panjang adalah tanggung jawab kita untuk bersyukur. Musa tidak mau sekedar umur panjang. Musa tidak mau sekedar usia lanjut, tapi tidak berbuat sesuatu yang berdampak kekekalan, tetapi tidak berdampak kepada sesamanya, tidak berbuat sesuatu yang berguna di muka bumi. Musa tidak mau, dan ini mengajarkan kita jangan sekedar kita mencari uang dan kesenangan diri sendiri, tetapi kita ingat usia diberikan Tuhan. Jangan kita mementingkan diri sendiri lalu merugikan orang lain. Isi hari-hari kita dengan yang berguna. Musa tidak mau sekedar umur panjang tapi tidak bisa hidup kudus dan hidup benar kepada Tuhan. Itu hanya membuat malu dirinya sendiri pada suatu hari dan membuat malu martabat keluarganya. Musa tidak mau sekedar umur panjang tapi tidak bisa bersyukur dan hanya membuat Tuhan bersedih. Oleh karenanya di ayat berikutnya, ayat 12, Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 13 dan 14, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Musa mengakui umur panjang adalah sebuah berkat yang berisi tanggung jawab.
Oleh karenanya, Dia meminta hati yang bijaksana. Jangan biarkan umur panjangmu berisi duka dan derita, karena maksud Tuhan dalam umur manusia adalah untuk manusia berbahagia. Kita lihat sekali lagi di ayat 14 yang terakhir. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita punya umur panjang. Umur panjang adalah suatu berkat Tuhan. Umur panjang adalah sebuah kedaulatan Tuhan. Dia yang menentukan berapa usia kita di bumi. Dan umur panjang maksud Tuhan adalah untuk kita menikmati berkat Tuhan, damai sejahtera berlimpah dan berbahagia. Jangan biarkan hari-hari kita penuh dengan tangis. Jangan biarkan hari-hari kita penuh dengan keluh kesah. Penuhi hari-hari kita dengan ucapan syukur dan berbahagialah. Karena itulah rencana Tuhan dalam hidup kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ini terjadi dalam hidup kita semua. Haleluya. Amin.